kereta api untuk berjalan menuju di sana. Kalau biasa kita cuma lihat di TV, kali ini sudah hadir di depan mata. Tapi untuk berbahagia kita bersama manusia, sekaligus ditunjuk dengan doa kepada Allah, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Yusuf Mansur dengan hormat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini safari dakwah dan doa keselamatan serta penyaluran infak Basnas Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tausiah bersama Al-Ustaz Mansur dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang Bu, Pak, dan adik-adik pelajar senang ada di Asahan. Saya suka ngeliat itu apa? Duit berapa itu? Si gura-gura 100 ya. Sekarang ada di sini, alhamdulillah, dibawa oleh Pak Fatoni, gubernur kita. Beliau ini sumber ilmu buat saya. Lagi makan, di perjalanan, transit, kemana-mana ada ilmu. Salah satu ilmunya menginspirasi juga, nanti isi tausiah di sini. Beliau membawa saya satu rahim dengan Pak Bupati, Pak Wakil, insya Allah akan terus maju. Level-level berikutnya yang lebih tinggi, lebih luas insya Allah. Makasih juga Anda Bupati Batubara yang ikut hadir dan nanti sore juga ke sana. Dan seluruh unsur Forkopimda yang lengkap hadir, serta para alim ulamanya, para tokoh masyarakat, dan ibu bapak semua. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, mengawali lagi acara kita pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Sumatera Utara sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON, sekaligus nanti menjadi yang terbaik, mudah-mudahan menjadi juara umum, juara satu, dan pelaksanaan di Aceh juga baik, semua aman, selamat, senang, bahagia insyaallah. Dan Al-Fatihah ini juga buat seluruh keadaan di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia supaya senantiasa dilindungi, dijaga, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hadiah buat satu-satu yang pada hadir, yang punya hajat, yang punya masalah. Mudah-mudahan hajatnya kabul, masalahnya selesai. Ada yang belum pergi haji di sini? Mana lihat yang belum umroh, belum haji? Masya Allah. Nah, insya Allah dengan Al-Fatihah ini terbuka jalan buat haji dan umroh. Dan mudah-mudahan keluarga semuanya soleh-solehah, sakinah mawaddah warahmah, banyak duitnya, banyak rezekinya. Seperti doa PJ tadi dan harapan dari Pak Bupati, mudah-mudahan juga insya Allah kita diberikan selalu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Di perjalanan demi perjalanan saya belajar sama Pak Tony. Salah satu yang saya pelajari misalnya soal punyanya target, punyanya cita-cita, punyanya impian, dan bagaimana kemudian mengejar. Dan saya kira ini selaras dengan spirit PON. Mana ada orang ikut PON gak pengen jadi juara? Yang bener lah, pasti berharap jadi juara dan mempersiapkan diri menjadi juara. Bahkan menargetkan apa? Menjadi juara 1, menjadi juara umum. Dan terus jenjangnya, mulai dari tingkat kampung, naik lagi kecamatan, naik lagi kabupaten kota, naik lagi provinsi, kemudian nasional. And then kemudian naik terus lagi menjadi internasional. Spirit ini yang diajarkan oleh guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan hidup lagi dihidupin oleh Pak Tony. Ngobrol dengan saya mulai dari perjalanan Sulawesi Utara ketika beliau berdinas di sana, Sumatera Selatan ketika beliau berdinas di sana, dan hari ini ketika beliau berdinas di Sumatera Utara. Maaf ya ibu bapak dan adik-adik, tidak semua orang punya cita-cita. Enggak semua. Enggak semua orang punya impian. Enggak semua. Bahasa gampangnya begini, enggak semua orang punya kepengen. Hidupnya datar, enggak ada kepengennya. Enggak pengen ini, enggak pengen itu, enggak pengen punya, enggak ada pemaunya, sepi. Kalau bentuknya qanaah pun ini salah. Kalau bentuknya sabar dan tawakal ini salah. Karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga hidup manfaat kan. Kita harus hidup manfaat. Harus banyak manfaatnya. Maka saya mengenal orang-orang yang kemudian mengupgrade dirinya lalu luar biasa. Contoh, ada seorang ibu dapat trigger. Triggernya apa? Suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Omongannya balapan antara omongan yang kemudian merendahkan dirinya, omongan yang payah, omongan yang penuh rasa takut, omongan yang cemas. Bagaimana saya menghidupi anak-anak saya? Bagaimana nanti saya nyekolahin anak saya? Bagaimana nanti saya memberi makan anak saya? Nah, balapan dengan omongan saya harus bisa hidupin anak saya. Saya harus bisa nyekolahin anak saya. Saya harus bisa membesarkan anak saya. Saya harus bisa memajukan anak saya. Saya harus bisa membuat anak saya menjadi hebat. Alhamdulillah, ini cerita izinkan Allah Subhanahu wa taala dari kisah asli dengan izin Allah Jalla Jalaluhu cerita ini, bahwa ketika seseorang kemudian punya sesuatu yang dia tuju, yang dia pengen, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk itu dan diperbaiki sedikit saja besarannya, maka orang ini memang menjadi beda sekali. Perhatikan, dia doa begini, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hidupin anak saya. Ini doa sederhana. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hidupin 3 anak saya. Ini doa sederhana, keinginan yang sederhana, tapi membuat dia ketika punya keinginan, ketika punya doa, membuat dia menjadi berusaha. Apapun dia akan lakukan agar anak-anaknya kemudian bisa makan, sekolah, dan hidup layak. Bayangkan bila seorang ibu kemudian yang tadi diceritakan nggak punya kepengennya, ya anak saya nggak dapat makan, nggak dapat makan, ya gimana aja, itu beda. Dan masya Allah, Pak Bupati, Pak Wakil, Surya, Pak Taufik, dan semua sahabat-sahabat di pemerintah
Pemerintahan Kabupaten Asahan. Beliau ini kemudian seperti spirit PON ya. Ini kan nanti PON ke Sumatera Utara. Tapi ada orang yang melihat tapi tidak tergerak. Ada orang yang melihat tapi tidak terinspirasi. Ada orang yang melihat tapi tidak termotivasi. Seperti orang minum kopi di warung, pinggir jalan, kemudian lewatlah kiri-kirinya jemaah haji. Ada yang lalu terbersit hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan aku yang akan pergi haji. Tapi ada orang yang biasa aja juga, terus aja nanti minum kopi. Gak ada orang pengen pergi haji, padahal dia belum pergi haji. Ngelihat ada orang kaya raya, lalu berderma 50.000 satu orang, yang hadir 1.000 orang, 50 juta. Kemudian kita bilang, hebat kali, luar biasa. Lalu ada orang yang tergerak menjadi seorang kaya itu, atau sebaliknya, ada orang yang justru pengen antri di barisan yang dapat 50.000. Ada orang yang kemudian melihat Pak Bupati berangkat menjadi wakil gubernur, wakil bupati berangkat menjadi bupati. Lalu sekitarnya melihat ada yang biasa saja ikutin AF, ada yang seperti Pak PJ. Oh, kalau itu saya bisa. Bismillah, kita akan ikuti. Kira-kira begitu. Ini spirit PON. Biasanya orang-orang yang kemudian ada di olahraga tertentu, maka dia pasanglah siapa figurnya, siapa tokohnya untuk bisa mencapai pada derajat dia. Dan hasilnya memang beda. Ibu yang tadi berdoa, coba rasakan dulu, angkat tangannya seakan-akan dia. Ibu-ibu angkat tangan, ucapkan, bayangkan saja dia. Ya Allah, ayo coba. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngasih makan 3 anak saya. Ya, ini contoh. Oke, ibu-ibu beranggapan, berpikir, merasakan ibu jadi dia. Nanti kita lihat bedanya. Aku mau juara di kampung aja, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Aku mau ikut turnamen antar kampung, kira-kira begitu. Maka persiapan yang dia lakukan pun antar kampung. Bu, ketika ibu ini mendengar saya di televisi, doanya berubah. Doanya berubah. Ayo angkat tangannya. Ya Allah, ayo mana suaranya? Mudah-mudahan saya bisa kasih makan 1.000 orang. Beda, beda kan? Beda sekali. Oh, saya doain ya. Kenapa? Supaya anak saya jadi dokter. Wih, hebat ya? Hebat ya? Ya kira-kira kalau saya kasih sesuatu yang membuat dia menjadi lompat, maka target jadi beda, leliakan jadi beda, pandangan jadi beda, pikiran jadi beda, langkahnya juga jadi beda. Yang ini ketika saya bilang begini, nggak tertarik jadi yang punya rumah sakit juga. Beda, langsung beda. Nggak tertarik jadi owner rumah sakit, jadi pemimpin rumah sakit, RSUD kah, RS swasta yang nasional kah, atau punya sendiri, langsung tuh, bagaimana bosan? Beda. Ketika dia meniti jalan menjadi dokter, maka dia kemudian meniti jalan benar-benar menjadi dokter. Tapi ketika yang dia targetkan adalah menjadi pemilik rumah sakit, maka makanya akan melihat bukan cuma dokter, tapi manajemennya, orang demi orang yang pelaku rumah sakit, owner rumah sakit, ya, dan kemudian misalkan membawa lagi kepada apa? Membawa pada orang-orang yang berhasil di dunia rumah sakit.
habis terjual, dia pun tidak akan bisa ikut wakaf. Barang 10 meter nggak bisa. Tapi omongannya Pak Tony hebat sekali tukang ikat pinggang ini. Nanti yang ikat pinggang saya ceritanya di Batubara insya Allah. Karena begitu dia ngomong pengen bangun masjid, Pak, luar biasa Pak. Ada ratusan mobil yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih proses semuanya, tapi boleh kita bilang tiba-tiba, karena within 2 years only, hanya 2 tahun punya ratusan mobil losbak yang isinya itu bahan-bahan perawatan rumah tangga. Cuma merubah kalimat doang. Bisa saya nih jual ikat pinggang jadi masjid. Nah, ceritanya seperti apa? Selalu tiba-tiba. Yang ini cerita bagaimana kulit seorang ibu ketika punya target dan ini juga berarti ayah juga bagi para ayah cerita ini lalu menjadi yang berbeda. Jadi yang berbeda. Tiba-tiba dia punya pikiran. Apa pikirannya? Kalau saya mau ngasih anak saya makan, maka saya harus buka rumah makan. Lihat, gara-gara mikir beda, ngomong beda, beda semua. Ayo Bu, ikutin saya, Pak ikutin saya. Gara-gara mikir beda, ayo. Mana suaranya? Gara-gara mikir beda. Terus apa tadi? Masih ada ingat? Gara-gara mikirnya beda, kerjanya jadi beda, hasilnya juga jadi beda. Kalau orang ibu-ibu biasa gimana? Nungguin suami datang. Siapa nanti yang jadi suamiku? Nunggu. Ini nggak nunggu karena mikirnya udah beda. Ketika mikirnya beda, beda juga ikhtiarnya. Tiba-tiba dibuka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oh, saya harus buka rumah makan. Saya harus buka warung. Saya bisa apa? Oh, saya bisa A, B, C, dan D. Lalu dia lengkapi dengan A, B, C, dan D yang lain dan kemudian mulai jualan. Dan doanya udah di-upgrade, bisa ngasih makan 1000 orang. Secara tidak langsung dia sudah berubah, memberi makan 100-200 porsi kan? Berarti 100-200 orang juga. Kalau tadi doanya 3 anak, ini 203 atau 103 sesuai dengan porsi yang dijual. Dan beliau kemudian berupgrade terus sampai akhirnya kurang juga dari 2 tahun menjadi ibu catering yang melayani sedikitnya 3-4 pesantren. 4.500 itu Pak Fatoni. Kok bisa-bisanya misalkan ada daging, ada ayam. Dia bikin proposal ke pesantren lihat kami aja masak bisa enggak 4.500. Orang ini bisa. Dan finally kemudian benar-benar menjadi ibu catering di sedikitnya 7 pesantren besar. Dan Darul Quran pernah memakai beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Ini spirit on di antaranya, punya target. Orang lain targetnya liburan. Coba, kalau kemudian targetnya liburan, maka kira-kira proses kerjanya apa? Targetnya liburan nih, maka proses kerjanya apa? Proses kerjanya adalah nyiapin transfer, oke? Tergantung destinasinya. Kalau dia ke gunung, maka dia persiapkan apa namanya tongkat, and then sepatu lain-lain gunung. Tapi Pak, ketika targetnya adalah melayani semua yang liburan, maka dia akan berpikir di mana saya bisa dapat vendor tas, vendor sepatu, vendor kemah, oke? Vendor payung, vendor semua peralatan. Di mana saya harus menjual, di mana saya harus berangkat ketemu yang pesan sama yang beli, beda semua. Berawal dari pikiran yang beda, kalimat yang berbeda, hasilnya yang beda. Beda. Ibu sudah tahu nih anak-anak ibu mau jadi apa. Ibu dari awal, bapak dari awal bilang, nah kamu jadi TNI ya, nah kamu nanti jadi tentara ya, nah kamu jadi polisi ya. Beda, beda sekali. Maka masyarakat Sumatera Utara diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para juara dari provinsinya masing-masing. Maka seperti yang saya katakan,
peristiwa yang tidak biasa. Seperti kata Pak Fatoni tadi, kalau Sumatera Utara mau menjadi tuan rumah PON lagi, maka bisa jadi perlu 80 tahun. Peristiwa misalkan Pak Bupati maju menjadi wakil gubernur bukan peristiwa biasa. Harusnya buat siapa? Buat asistennya dia. Semua yang bersama beliau harusnya ini bukan peristiwa biasa. Apalagi yang mengenal perjalanan beliau. Nggak mungkin kan tiba-tiba jadi bupati. Nggak mungkin. Mana ada orang tiba-tiba jadi bupati? Pasti ada proses mendahului. Tapi Pak, sekian banyak ADC. Siapa yang punya cita-cita? Besok aku yang di ADC. Besok aku yang bisa dipilih. Maka Pak Tony salah satunya adalah orang yang seperti itu. Malam melintang di dunia protokoler, bahkan menjadi ketua protokoler, bahkan menyematkan kemudian apa itu namanya? Tanda yang berbaca itu pangkat. Itu dalam keadaan beliau menjadi ketua protokoler. Tapi berhentikah sampai di situ? Ya kalau sampai di situ berarti kita cuma pengen jadi atlet, tarkam, tidak mau masuk timnas. Ya cukuplah. Aku sekali tadi 250.000, 4 kali tadi 1 juta, ya cukup. Enggak Pak, saya mau masuk timnas. Bapak, aku mau masuk timnas. Nah terus kemudian apa? Usahanya nanti menyesuaikan. Yang lari setiap hari 5 kilo, 10 kilo, nggak ada barbel yang naik, nggak ada alat gym yang naik, pohon apa segala beda. Beda sekali. Nah ini pertanyaan Ayah Yusuf buat anak-anak juga. Apa target? Apa target kalian? Apa ucapanmu? Apa ucapan kalian? Ibu bapak juga yang belum punya paspor, belum tahu tiket, belum tahu visa. Ya gimana mau pergi haji? Mau pengennya aja enggak. Ayo ikutin saya. Semua ikutin saya. Bagaimana bisa pergi haji? Ayo. Mau pengen juga enggak. Saya kalau ngomong kayak begini pasti disalahin. Mana ada yang gak pengen Pak Ustaz? Enggak lah, gak pengen. Kalau pengen mah tiap hari ngomongin, tiap hari betul-betul ngimpiin, lalu kemudian ada usaha. Jika sesuatu pengen tapi tidak mengubah rasa, tidak mengubah kemudian cara, nah itu mah bukan pengen. Mana ada orang pengen? Bagaimana juga orang bisa jadi orang kaya? Pengen juga enggak? Oh bisa Pak Ustaz? Ada orang yang pengen jadi orang kaya? Oh, ada orang pengen dia jadi mustahik. Ada orang pengen dia jadi penerima bantuan. Pak RT, kalau nanti hari bagi-bagi sembako ingat aku. Ngomongnya kayak gitu. Pak Haji, makasih sembakonya, makasih bantuannya. Kapan lagi? Kapan lagi? Itu berarti dia tidak kepengen jadi orang kaya. Padahal begitu dia kepengen jadi orang kaya, beda mikirnya, beda langkah. Nih sekian poin. Dan kita mesti belajar dari korek kita tadi yang di sini Allah. Kita mesti belajar dari salah satu dari Quran. Bagaimana keluarga yang disebut Imran, keluarga Ali Imran. Apa Tony minta izin koreksi saya kalau salah, beliau kiai juga. Jadi Pak Bupati, Pak Surya, Pak Taufik, Pak Wakil, atau Pak Fatoni ini punya pesantren gede sekali. Saya pernah datang ke sana, kemudian acara dengan kurang lebih 6.000 orang di kampung itu. Pesantrennya asli gede, luar biasa. Izin Allah SWT, dan 3 putranya hafiz Quran, 2 sudah selesai dan sudah di PDN, kemudian yang 1 udah kuliah di kedokteran, 2-duanya alumni Darul Quran, alumni pesantren kami dengan izin Allah, dan yang kecil masih bersama kami di Darul Quran. Nah, beliau ini cerita kembali nih soal ya gimana orang pengen kemudian haji, bisa haji, oh pengen juga tidak, pengen saja tidak. Orang pengen kaya, ada yang gak pengen kaya, mana ada ustaz gak pengen kaya, semua orang pengen kaya. Enggak Pak, kalau benar pengen dia berubah dari malas. Jadi pengen itu harus mengubah cara pikir, cara pandang, lalu mengubah cara kerja.
Maryam. Ini keluarga yang visi misinya lupa luar biasa Pak, melahirkan Isa Al-Masih. Ini standarnya bukan standar kampung. Ini mewakili cita rasa pembebasan Al-Quds, pembebasan Romawi Timur dari cengkraman kerajaan Romawi. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan memimpin bangsa ini? Oke, ini bangsa turun temurun nih. Dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga, kelannya dari Ishak turun sampai Nabi Isa. Ini kan periode terakhir sebelum datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelum lahirnya Isa, keluarga ini sudah ngomong begini Pak, besok yang memimpin pertarungan, besok yang memimpin pertempuran, besok yang membebaskan negeri kita dari Romawi, makanya disebut Al-Masih, penyelamat, adalah turunan kita. Begitu. Dari 12 klan, 12-12-nya kemudian berlomba karena ada isyarat dari langit bahwa yang akan memimpin pembebasan adalah Al-Masih. Pertanyaannya saat itu adalah Al-Masihnya ini siapa? Gak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ini yang keluarga Zakaria dan Imran, di mana Zakaria dan Imran adalah saudaraan, sepupuan. Mereka kemudian berusaha agar yang namanya Al-Masih lahir dari klan mereka, baik itu dari Bani Zakaria atau dari Bani Imran yang kita kenal dengan Ali Imran, surah Ali Imran. Dan hebatnya Ibu Bapak dan Rahmat Allah, gara-gara mikir begitu, mutusin keputusan itu, maka seluruh effort yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria dan Imran adalah mempersiapkan kelahiran Isa Al-Masih. Tapi sejarah kemudian bercerita bahwa yang lahir adalah perempuan. Namanya siapa? Maryam. Dialog ini ada dengan sangat epic di dalam Al-Quran Karim surah Al-Imran. Kira-kira kalau ibu bapak begini, nanti anakku yang akan jadi kapolda Sumut. Gitu kira-kira. Anak dari bapak ketua pengadilan negeri atau ibu pengadilan negeri, anak dari bapak atau ibu kajari, ngomongin kepada anak begini, kepada istri lagi, atau sebelum punya istri, nanti kalau aku punya anak, karena aku kerja di kejaksaan, besok harus jadi jaksa agung. Kalau saya guru ngaji di kampung, maka saya akan ngomong begini, nanti ketua MUI pusat adalah anak saya. Kalau saya adalah lurah, maka saya akan bilang besok yang menjadi bupati adalah anakku, yang menjadi gubernur adalah anak. Sesuatu yang wajar. Maryam Pak diimpikan. Mereka belum tahu nih kalau besok ini lahirnya Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kira-kira kalau sekarang yang dilihat Tiongkok gitu, ntar kita best Tiongkok. Yang dilihat Amerika, ntar kita best Amerika. Apa itu? Nggak ada, beres, kita kalahin. Ini yang dilihat Romawi. Kira-kira Romawi itu saat ini ya Tiongkok atau Amerika. Sebelahnya ada Persia. Bandulnya itu begitu. Tiba-tiba ada orang kampung di negeri yang lemah juga seperti Mekah, tanah Arab pada kebanyakannya, tiba-tiba ngomongnya apa coba? Aku bernazar yang ada di perutku ini nanti muharrara. Menakluk, melepas, membebas. Tapi lahir kemudian perempuan kabupaten, perempuan. Tapi keluarga Imran dan keluarga Zakaria nggak perlu baru kalimatnya. Kita ini Bu, ada yang susah lah kalau di asahan nggak mungkin kayaknya.
luas-luas. Kalau orang-orang kota mungkin saja. Ada orang ngontrak, oke? Ada orang apa? Ngontrak. Terus dia ngomong di sama Allah. Dia ngomong ke istrinya, dia ngomong ke suaminya, dia ngomong ke anak-anaknya, dia ngomong kemana-mana. Udahlah, nanti kontrakan ini kita beli. Itu kalimatnya. Kalimatnya kira-kira Imran punya keluarga dan Zakaria. Bahkan bukan cuma kita beli kontrakan kita, tapi kita beli rumah induk yang punya kontrakan, tanah dia kita beli. Tapi ternyata diusir. Ternyata ekonomi turun. Oke? Dan akhirnya diusir. Di situ Pak, kadang-kadang omongan juara diuji. Kamu juara benar apa sekali hajar langsung pak diuji. Kalau ngomongnya begini, dia cium tuh pintu kontrakan, untuk terakhir kalinya. Misah dulu ya, misah sebentar dulu. Terus dia sujud kepada Allah, dia cium tuh lantai kontrakan. Misah dulu sebentar. Aku tetap balik lagi. Aku beli kamu nanti, tenang aja. Selamat berpisah dulu, tapi nanti aku balik lagi. Kami balik lagi. Jangan begitu. Anda boleh nggak suka dengan Prabowo misalnya. Pak Prabowo boleh nggak suka, tapi kita lihat perjalanannya menjadi seorang presiden berapa kali Pak. Dari zaman pertama kali dulu, pikir-pikir, masya Allah, ada yang baru dapat sekali jadi TNI. Nah, kemudian nggak lulus, ngomel-ngomel. Alah, kalau nggak pakai duit susah. Alah, bapak kata lu kalau nggak pintar. Alah, susah kalau nggak punya orang tua kemana, begini pun. Gimana mau jadi duit ya Pak? Begitu nggak lolos, menjadi ASN, ngomongnya apa? Tuhan. Ada dia sendiri yang nggak siap, dia sendiri yang nggak pantas. Nah, omongannya Imran Mahathir begini Pak. Apa kata mereka semua? Sudah, kita kan minta ini adalah Al-Masih. Nanti lahirnya Al-Masih dari Maryam. Kalau omongan tidak kira-kira begini, enggak di anak, nanti di cucu. Kira-kira begitu Pak. Enggak di anak, nanti di cucu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Imran ala alamin. Nyampe loh. Akhirnya kemudian Maryam melahirkan Isa Al-Masih dari Isa bin Maryam. Nah, Bapak Ibu harus ketemu tuh kalimatnya begitu. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Oh, kejadian juga ini. Harus, masya Allah, dapat juga abang. Abang udah lama pengen Fortuner gitu. Abang udah lama pengen Pajero. Asal melihat Pajero, mata abang tuh langsung, wah. Dan orang nggak bisa nyalain dia. Ya kamu memang nggak pengen mobil, ya saya mau motor aja cukup, ya terserah kamu. Ya sudah, karena kamu bilang cukup pakai motor, ya dia mati. Tapi jangan marah-marah yang punya mobil, jangan ngiri yang punya mobil. Kan kalimatmu sendiri, omonganmu sendiri, pikiranmu sendiri. Salah satu anak buahnya, Pak Tony, Pak Bupati, jadi kepala dinas perikanan. Sebelum jadi kepala dinas perikanan, setiap melihat Pajero, apa foto saya lupa, Pajero kayaknya, setiap melihat Pajero Pak, atau fotonya, itu dia bilang, nanti aku punya mobil ini, nanti aku punya mobil ini, nanti aku punya mobil ini. Pak, ini memang dunia Pak, tapi dengan dunia ini Pak, kita menjadi manfaat buat orang. Jangan aku mah terserah aja, dijadiin kaya alhamdulillah, dijadiin miskin alhamdulillah, bahaya. Ente beralhamdulillah untuk hadiah Allah atas kemalasan ente. Bercanda. Ente, makasih Allah saya dipilih sebagai orang malas, saya terima segala puji begitu. Kata Tuhan yang benar aja, memang mau ciptakan kamu untuk malas, yang serius lah. Tapi
dia bilang ibu bapak dari mata Allah, awali dari omongan, awali dari pikiran, pengen dulu. Anak bapak tadi bilang, Ustaz, Yai, saya sampai nyolawatin Fortunernya kepala dinas. Jadi setiap kepala dinas berparkir, dia datang tuh, dia muter seperti ceramah saya. Itu yang namanya PJL-nya kepala dinas, diputerin tuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Pak. Ternyata dia dipilih oleh Pak Fatoni menjadi kepala dinas perikanan, di mana mobil yang dia selama ini idam-idamkan itu turun warisannya kepada dia, dan dia benar-benar pakai mobil yang dia tunjuk, yang dia pengenin, dan yang dia selawatin dan doain. Inilah dia wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Perjalanan yang kemudian nyampe. Jika satu sumur bilang nanti kami juara umum, satu sumur, nanti kami juara umum, satu sumur, nanti kami juara umum, juara umum, juara umum, juara umum, maka insya Allah itu akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Kita percaya apa yang kita omongin. Nah sekarang ibu bapak percaya dulu tuh. Coba tepuk yang sebelah, tepuk yang sebelah. Mana tangannya pinjam, tepuk sebelah. Ayo tepuk tepuk. Nanti kita haji bareng ya. Pak silakan Pak, tepuk sebelahnya. Nanti kita haji bareng. Tanya lagi Pak, tanya lagi Bu, tanya lagi. Punya duit nggak? Ayo tanya. Punya duit nggak? Tenang, aku yang bayar. Bapak Ibu boleh tertawa seakan-akan jauh gitu, tapi ketahuilah teramat dekat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau Allah udah bilang kun, ada grup WA, ada grup WA. Siapa yang punya handphone ada WA-nya? Mana? Yang punya handphone ada WA-nya mana? Ada? Oke, ada grup WA-nya ada? Oke, buka handphone. Buka handphone. Buka handphonenya, masuk ke grup WA. Salah satu grup WA, silakan. Udah? Udah, Pak? Udah? Oke, tulis di situ. Siapa yang mau aku berangkatkan umroh tahun depan? Tulis. Siapa yang mau aku berangkatkan umroh tahun depan? Terus tulis di bawahnya 1 titik 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 titik, 2 titik 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 titik, 3 titik 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 titik, 4 silakan tulis dan lanjutkan. Bawahnya aku yang insya Allah akan berangkatkan. Terus kirim send. Silakan, ada yang berani nggak? Hah? Ada yang berani nggak? Coba saya tunggu, mana ada yang berani nggak? Itu seperti barisan tombol, WA group tombol, para tombol, atau kapten, atau apalah yang belum jadi jenderal. Lalu kemudian bilang begini, di grup ini aku duluan nanti jadi jenderal. Berani nggak? Ngaruh. Kalau kenalin orang, aku jalan bupati, beda. Padahal dia satpol pp, anak buah gue. Ya kalau sekarang lumayan lah, menjadi ketua harian PON, ketua harian PON. Aku menjadi bupati. Iya, kalau kenalin diri, jangan yang di saat itu, apalagi di bawah. Aku mah bukan siapa-siapa. Loh Pak, nggak ada Pak. Tawar itu urusan manfaat Pak. Mana ada? Kenalin dong. Aku yang jadi pemimpin nanti di pesantren ini. Sekarang aku santri, tapi besok aku jadi kiai. Ya begitu lah kalau ngomong. Mana ada? Coba saya lihat. Nanti ada yang balas, bayar dulu utangmu. Masya Allah. Allahu Akbar.
Nah, benar ini. Di atasnya mama uang arisan udah bisa dibayar ya. Mama uang arisan udah bisa. Nih, beliau nulis, oh ini kantor DLH. DLH itu apa? Lingkungan hidup. Nah, siapa yang mau memberangkatkan umroh? 1, 2, 3, next. Insya Allah saya yang bayarin ya. Insya Allah. Nah, ada yang balas, ada Ibu Diana, Bapak Keuangan balas. Amin ya Allah. Bu, ini tanggalnya disimpan, di screenshot, takut handphone hilang. Di screenshot, di print, taruh di kamar. Bawa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Allah, ya Allah, aku udah terlanjur ngomong. Jangan sampai enggak. Dan ibu akan saksikan tahun depan kalau saya ceramah lagi di sini, ibu akan bertestimoni. Betul Pak Ustaz. Saya menulis ini waktu setahun yang lalu. Alhamdulillah aku udah ngomongin Pak Ustaz. Kantor ngomongin kapan pergi. Nih silakan. Insya Allah ya, ayo kita doain beliau jadi amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim